Aku percaya suatu masa semesta kembali ke Maha Bisa. Kita terlalu mudah bicara dengan Tuhan. Nggak sekeren Mas Cakra Khan ya. Ya iyalah, bukan penyanyi kok. Oke. Hmm, oke. Teman-teman, saya mau ngasih tahu nih. Entah teman-teman udah tahu atau belum. Yang penting saya ngasih tahu. Karena tugas manusia itu menyampaikan, entah teman-teman percaya atau enggak atau gimana. Jadi saya punya tokoh idola, salah satu tokoh idola saya orang Indonesia dan itu keren banget. Almarhum Om Bob Sadino. Itu orang, karena saya bukan pegawai negeri, jadi pikiran saya bebas. Intinya saya pengen bebas, ibarat burung tuh burung elang, pengennya tuh terbang tinggi banget, sebebas-bebasnya. Nanti kalau lapar baru nangkep tikus. Aduh, berarti makan tikus saya? Oh enggak. Oke. Intinya wirausaha kayak gitu ya. Om Bob Sadino kan jagonya tuh kerja itu banyak liburannya. Kalau kerja itu nggak banyak liburannya, berarti nggak asik. Ya iya. Jadi apapun pekerjaannya, kalau kita tuh terhibur, ya itu baru hidup itu asik. Kayak gitu. Saya yakin teman-teman kalau mengira umur saya itu banyak yang salah. Dikiranya saya ini masih muda, padahal enggak, udah tua. Tapi karena orangnya ini bebas, itu juga mempengaruhi apa ya, tampilan kayak gitu. Nah, ini tadi saya tuliskan cara menjual telur ala Bob Sadino. Sebenarnya enggak cuma telur. Namanya orang wirausaha itu tuh harus bisa yang pasti itu harus bisa marketingnya, marketing pemasarannya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak atau ibu-ibu ini jago masak apa ya, masak lah pokoknya, masakannya tuh enak banget, tapi nggak bisa menjual, bahkan nggak dipasarkan, cuma di dapur, cuma ya apa ya, nggak dipasarkan lah pokoknya, ya nggak ada yang beli. Tapi kalau masih masakannya yang penting ya enak dimakan, nggak sedap-sedap amat, tapi ngejago ngejual itu bisa lebih laris. Yang lezat-lezat itu tadi bisa kalah saing ya dengan makanan yang pas-pasan. Nah, ini menggunakan prinsip jualan telurnya almarhum Om Bob Sadino. Gampang banget. Jadi tinggal telurnya dibawa ya. Gampang banget kan? Terus kita berjalan, kita ke tetangga sebelah. Om, beli telur nggak? Kalau dia jawab, oh sorry, enggak. Ya udah, kita jalan lagi ke tetangga sebelah. Bu, beli telur nggak? Enggak mas. Ya udah, kita jalan lagi. Pasti nanti akan ada masanya teman-teman tuh bahkan ditanya, loh cuma jualan telur kayak gitu, gagapnya mana, ininya mana. Nah, di saat itu kita tuh enggak cuma berhasil jualan telur, bisa jualan macam-macam. Itu Bob Sadino contohnya. Nah, itu saya terapkan juga pada channel YouTube ini. Jadi saya bikin tentang apa namanya itu, perikanan awalnya, tentang ikan lele. Ternyata tidak laris-laris amat karena jumlah apa namanya ya, pasar yang nonton di ikan lele itu tuh kan orangnya terbatas kayak gitu. Nah, jadi yang nonton itu aja. Harus diputar lagi otaknya. Apa sih yang lagi in kayak gitu-gitu ya. Dulu pernah bahas tentang Covid, saya kena pelanggaran, katanya nggak boleh. Ya udah, ya kayak gitu. Makanya ini videonya banyak banget di channel YouTube-nya Arjuna Gosong. Sampai saat ini akhirnya saya nampilin muka kayak gini, bahas sesuatu yang umum terus menerus, bahas sesuatu yang umum, jadi yang setiap orang tuh bisa mencernanya gitu loh. Nggak cuma apa, nggak cuma
petani ikan lele atau yang nah, nggak terlalu pasarnya tuh nggak yang fokus itu aja gitu. Tapi kalau aku lihat dari YouTube analisis itu ternyata yang nonton video tentang ikan lele itu ya tetap ada gitu. Ya alhamdulillah jadinya tetap dapat cuan dari sampai hampir lupa saya tuh bikin video itu yang lele itu udah lama banget kan. Tapi uangnya tetap ngalir. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan apapun intinya tuh kan pasti marketing ya, usaha itu pasti marketing, ujung-ujungnya pasti marketing, dan yang paling menentukan itu marketing. Caranya jangan dibikin ribet, nggak perlu ikut apa namanya kayak apa sih teman-teman itu apa seminar cara jualan nggak perlu. Teman-teman tuh langsung aja praktek di jalan, langsung door to door, nanti keajaiban pasti ada. Karena Gusti Allah itu nggak mungkin membiarkan hambanya yang usaha keras ya itu tuh kelaparan, nggak mungkin. Usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau usahanya gas, hasilnya entah ya, hasilnya juga ngegas, cuma nggak instan. Semua itu nggak ada instan. Masak mie aja harus beli dulu. Masak mie instan ya harus beli dulu, harus merebus air, harus ditunggu 3 menit. Itu di tempatnya kita yang mau makan. Lah waktu di pabriknya sana juga lama bikinnya mie instan itu. Karena kan kalau nggak dibikin ya kita makan apa. Jadi makan mie instan aja itu nggak cuma instan, itu juga ribet. Karena kan harus ya itu banyak pos-pos yang harus dikerjakan. Apapun itu ngejualnya itu gampang banget, yang penting mau. Nah kebiasaan orang Indo atau mungkin ya nggak tahu ya, atau orang sedunia atau cuma di Indo aja, kita tuh nggak bersahabat dengan kata penolakan, kita tuh nggak bersahabat dengan kalimat ditolak, kita tuh nggak suka dengan kegagalan. Nah itu biasanya kalau oke, tawarin belum belum bisa apa ya mendapatkan hati orang, nah itu kita udah down, kita udah nyerah. Nah kalau kayak gitu ya 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 wassalam. Kalau kita udah nyerah harusnya sebenarnya kan ngomong itu kan nggak bayar ya. Jadi pertama jadi jangan terlalu ngarep ketika pertama kali menawarkan barang itu langsung laku keras gitu ya, jangan, biasa aja gitu. Udah gitu aja teman-teman. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video saya, klik subscribe-nya. Bye bye.